Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek agar tetap subur dan berbunga dengan cantik, tidak terlepas dari penggunaan hormon dan pupuk. Dan tentunya harus bijak dalam penggunaan hormon maupun pupuk, karena berbeda karakternya ya. Tujuannya sama untuk menyuburkan anggrek kita, tapi harus dipahami juga cara penggunaannya. Jika penggunaannya kurang tepat, nantinya akan menimbulkan ketidakseimbangan pertumbuhan, dan itu tentu saja kurang bagus untuk anggrek kita, karena jika terlalu banyak hormon itu juga kurang bagus. Jadi sebaiknya pakailah hormon dan pupuk secara proporsional dan tepat sasaran. Sebelum dilanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe sekarang juga ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, jadi jangan lupa di share juga. Untuk pupuk organik, saya lebih menyarankan memakai air cucian beras, itu lebih aman. Kalau mau langsung dipakai ke anggrek, diendapkan dulu bagian yang beningnya, bagian yang atasnya kita siramkan ke tanaman kita. Intervalnya bisa seminggu sekali ataupun 1 minggu 2 kali. Sedangkan bagian yang kentalnya itu sebaiknya tidak diberikan langsung kepada anggrek kita. Kalau mau memakai bagian yang kentalnya, difermentasi terlebih dahulu agar lebih kecil molekulnya sehingga bisa langsung diserap oleh tanaman. Jika kita langsung memberikan bagian endapannya yang kental, itu menyebabkan banyak penumpukan bahan organik yang berbentuk padat yang tidak terserap secara langsung oleh tanaman kita, dan itu bisa mengundang jamur, serangga, dan yang lainnya. Jadi sebaiknya difermentasi dulu, atau jika mau langsung bagian yang atasnya aja, yang beningnya. Kalau mau pupuk organik seperti itu, sedangkan kalau mau pupuk kimia disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Pupuk yang digunakan tentu saja pupuk untuk pertumbuhan pada fase seperti ini agar pertumbuhannya maksimal. Jadi dia tidak terhambat pertumbuhannya. Yang saya gunakan pakai pupuk gandasil dari merek lain juga tidak apa-apa. Ini komposisinya berapa ini? Nah ini komposisinya 20 15 15, nitrogen 20, fosfor 15% dan kalium 15%. Dosis yang biasa saya gunakan 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Seperti ini. Dilarutkan sampai benar-benar terlarut. Cara aplikasinya boleh disiram, boleh juga direndam seperti ini. Tujuan perendaman seperti ini agar benar-benar menyerap sempurna ke seluruh media perakaran, ke seluruh media tanam dan area perakaran. Kalau direndam seperti ini tidak usah terlalu lama, sebentar aja cukup. Yang penting pastikan area perakaran basah oleh pupuk. Sudah, tinggal diangkat dan simpan di tempat yang cocok, yang bagus untuk anggrek Phalaenopsis. Tempat yang bagus untuk anggrek ini udaranya bagus, sirkulasi udara bagus, dan kebutuhan intensitas cahaya matahari berkisar 60%. Jadi di tempat seperti itu paling pas untuk anggrek Phalaenopsis. Bisa di teras rumah ataupun di bawah naungan paranet yang sekiranya mendapatkan cahaya matahari berkisar 60%. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan hormon organik. Dibutuhkan dengan kadar yang sedikit, tapi hasilnya luar biasa, luar asli. Kita lanjut ke cara pembuatan ini ya, pembuatan hormon organik. Langkah pertama, kita haluskan dulu bahan-bahannya. Siapkan bawang merah 5 siung, kurang lebih seperti ini, dan kecambahnya 1 genggam, kurang lebih segini. Kita haluskan ya. Caranya boleh di blender ataupun ditumbuk, yang penting dihaluskan agar lebih cepat proses fermentasinya. Sudah jadi. Nah, kita simpan ke wadah ya. Setelah bahannya kita haluskan seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah untuk difermentasi. Masukkan ke dalam botol atau apa aja yang kedap udara ya, soalnya ini
bakteri anaerob. Jadi dia membutuhkan kondisi anaerob atau kurang bagus jika ada udara jika terbuka. Dia harus tertutup. Nah, seperti ini. Tambahkan air 1 liter. 1 liter air bersih. Setengahnya aja dulu. Dan kita tambahkan bakteri decomposer. Saya pakai IM4. Tambahkan dulu molase atau tetes tebu. Jika tidak ada molase, alternatif lainnya bisa pakai gula merah ataupun gula putih. Tambahkan bakterinya. 2-3 tutup botol seperti ini ya ukurannya ya, kurang lebih segini. Dan pastikan harus bakteri yang masih aman, jangan yang kadaluarsa, karena ini makhluk hidup. Kalau misalkan botolnya sudah kurang bagus, sudah agak menggembung atau kempes bentuk botolnya, itu artinya bakterinya sudah kadaluarsa, sudah tidak layak pakai. Kalau kemasan botolnya masih aman seperti ini masih bisa dipakai, karena ini makhluk hidup ya. Kita tutup kembali. 1 liter. Nah, sisanya kita masukkan kembali sembari membersihkan sisa-sisa molas dan bakteri yang di sini E4 yang ada di corong ini ya. Jika udah seperti ini, kita tutup rapat dan difermentasi selama 1 minggu untuk minimalnya. Setelah 1 minggu bisa kita pakai. Ini bawang merah dan kacang hijau yang sudah saya fermentasi. Kita tuangkan ke wadah dan saring dulu ya. Lalu kita masukkan ke sprayer. 3-4 sendok makan per liter air. Tambahkan air bersih 1 liter. Semprotkan seperti ini ya. Jika anginnya bagus, jika tempatnya cukup berangin, disemprot seperti ini pada sore hari pun tidak masalah. Tapi jika tempatnya kurang berangin, sebaiknya di pagi hari, agar tidak terjadi penumpukan cairan di sini ya. Bisa menyebabkan busuk daun ataupun busuk batang jika terlalu lembab. Tapi jika tempatnya cukup berangin, disemprot pada sore hari pun tidak masalah. Semprotkan ke semua bagian tanaman. Untuk intervalnya 1 minggu sekali, dan pemupukan pun 1 minggu sekali, tapi tidak dibarengkan harinya. Nah, seperti ini. Dan hormon ini tidak akan bagus efeknya jika tanpa diimbangi dengan pemupukan juga. Jadi pemupukan penting ya, cukup penting. Pemberian hormon untuk merangsang pertumbuhan anggrek kita, pertumbuhan akar, batang, dan daun, juga bunga, dan didukung dengan nutrisi yang cukup dari pemupukan. Jadi harus dikombinasi dengan pupuk. Jika hanya hormon aja kurang bagus hasilnya. Nah, seperti itu. Seperti ini aja cukup, dan hasilnya lumayan. Sejauh yang saya coba, efeknya bagus ke tanaman kita. Tanamannya makin segar, makin hijau, makin besar juga. Dengan pemberian hormon ini menghindari dari kekerdilan. Jadi plant ini bisa tumbuh ke ukuran yang maksimal. Bisa kita lihat ukurannya cukup besar dibanding yang biasa. Pada anggrek yang biasa ya, bukan anggrek gigante, bukan Phalaenopsis gigante atau anggrek jenis yang lain. Ini anggrek yang biasa beredar di pasaran. Tapi jika dirawat dengan baik akan tumbuh besar, dan juga repotting juga tentunya perlu juga.
Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.